Hello, how are you? Are you one Halo, Islam? selamat sore Mbak Gata. Islam Kristen. Ya, selamat sore. Sore Islam Kristen. Waduh, panas tadi ya. Oh, yang tadi nih. Mbak Gata, Ya silakan. Islam atau Kristen? Sampai Islam, perjalanan Mbak. tadi nih. Islam. Silakan mau Oke. bertanya apa Pak? saya mau tanya mengenai ketuhanan Kristen. Ya, silakan Pak. Saya ingin tanyakan adalah saat Yesus disalib di Matius 27:46, Markus 15:34. Yesus memanggil-manggil Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Begitu ya? Pertanyaan saya adalah, jika Yesus itu adalah Allah, maka Allah siapakah yang dia panggil? Bapaknya. Bukannya dia adalah Allah? Iya, dia Allah karena dia firman. Bagaimana menjelaskannya itu? Ya firman Dia Allah memanggil Allah. Berarti ada dua Allah. Enggak, satu Allah. Terus yang memanggil, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil Bapa. Yang memanggil Firman, anak. kan Allah juga. Ini ada tulisannya Yesusku adalah Allah. Berarti Allah, Yesus adalah Allah, memanggil Allah. Berarti ada dua Allah. Iya. Betul? Bukan satu Allah. Bapa memanggil anaknya. Hah? Bapa memanggil Bapa anak memanggil bapaknya. Ada Allah anak, ada Allah Bapa. Nggak ada. Nggak Anak ada anak Allah. memanggil bapaknya. Hah? Coba dijelaskan, coba jelaskan. Anak memanggil bapaknya. Anak memanggil Bapa. Anak memanggil Bapa. Berarti ada dua sosok. Ya, ada dua realita yang berbeda. Dua sosok. Dua realita Sementara yang Yesus- berbeda. Yesus juga adalah Allah. Dua Berarti realita Allah yang memanggil berbeda. Allah. Iya, Firman memanggil bapaknya, iya. Bingung? Maksudnya bisa jelaskan lagi? Dengan Iya. logika yang lebih sehat begitu? Iya. Sehat. Sehat itu Pak, sehat. Maksudnya kan Allah memanggil Allah. Ada Iya, dua betul. Allah. Sementara Satu, Allah satu Allah yang Allah. kuasa itu hanya satu. Tolong dijelaskan dengan akal sehat ya. Iya, Firman atau anak memanggil bapaknya. Udah itu. Berarti Yesus tidak maha kuasa karena yang dia panggil itu adalah yang maha kuasa. Yang bilang dia nggak maha kuasa di mana? Karena dia masih memanggil. Kalau kamu manggil saya berarti kamu udah nggak kuasa gitu. Ini dalam, Baru tahu manggil itu artinya tidak maha kuasa. ini Loh, Anda Ini dong dalam hal jelaskan Allah. dengan akal sehat. Masa memanggil artinya nggak maha ketika kuasa? Allah memanggil Allah, berarti ada dua Allah. Ketika Allah memanggil Allah, berarti ada dua Allah. Berarti Satu Tuhan Allah. orang Kristen ada dua Allah. Satu Allah. Nah, ini kok yang dipanggil dengan memanggil satu. Gimana maksudnya itu? Ya satu Bisa coba Allah. jelaskan yang lebih logis lah gitu ya. Suaramu sama nggak sama badanmu? Beda. Beda. Kamu Beda, satu beda. dua. Saya tetap satu. Yang punya suara. Jawaban saya tadi. Tetap satu. Kejawab. Kalau saya berbicara, suara saya ke situ, saya tidak ke situ. Iya, saya nggak nanya itu. Suaramu sama nggak sama badanmu? Jelas beda lah. Oke, beda. Berarti ada suara, ada badan. Nggak sama kan? Beda. Kamu dua atau satu? Suara satu, tapi Kamu ini dua milik atau saya. satu? Dijawab dong. Kamu dua atau satu? Satu. Ya udah sama Satu. jawaban saya. Sudah. Jawaban saya sama. Loh, ini beda, Yang ini kan perlu sosok. kamu Ini pahami adalah suara kamu satu dengan tubuhmu. Firman atau anak satu di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Suaramu dengan badanmu satu dalam satu hakikat manusia. Itu. Saya mau jawabnya itu Oh, simpel-simpel iya. biar kamu mikir. Paham? Karena satu sosok memanggil sosok yang lain. Nah, jelaskan. Coba, kamu pernah nggak? Kalau ketika kamu ditanya nih sama si Ladusing, berapa 4 kali 8? Pikiranmu sendiri nanya sama badanmu. 4 kali 8. Kamu aja pernah nanya dirimu sendiri loh. Ya toh? Iya. Kamu nggak pernah nyadarin ini? Pasti Bapak pernah bertanya pada diri sendiri. Sudah gantengkah saya? Ya kan? Iya, 4 kali Sudah 8. tampankah Tidak saya? masalah, ini kan ada dua sosok. Sosok yang digantung di salib memanggil yang tidak kelihatan. Tadi kan kamu bicara Allah, bukan bicara kemanusiaan. Sekarang bicara kemanusiaan, berarti bicara inkarnasi dong.
Iya, kan yang disalib itu kan Yesus, yang dalam jasadnya yang kelihatan. Kemudian dia memanggil Allah. Berarti Nah. kan dalam diri Yesus ada Allah, terus memanggil Allah. Berarti kan yang dipanggil itu bukan dalam ini dirinya. harusnya kamu tanya, gimana Mbak? Dia Allah, dia juga manusia. Jadi kalau dia memanggil Bapaknya dalam kodrat kemanusiaannya, dia bermazmur di atas kayu salib, sebab dia itu sebagai seorang imam. Ngerti nggak? Itu maksudnya adalah kemanusiaannya. Kalau keilahian yang kau tanya, ya aku jelaskan keilahiannya tadi. Yang kamu tanyakan sekarang kemanusiaannya. Ya toh? Gitu bukan Pak Lado tadi dia? Iya. Nah, yang perlu kamu tahu adalah Yesus itu Allah dan manusia. Yang mau kamu tanya ini yang mana? Keilahiannya sudah saya jawab yang tadi. Satu dengan Sang Bapa. Sama seperti suaramu itu satu di dalam tubuhmu, tak terpisahkan. Sekarang yang kamu tanya ini apa? Kemanusiaannya. Hah? Kemanusiaan dan keilahiannya. Begini, dengar dulu ya. silakan. Yesus saat disalib, kemudian dia memanggil Allah, di dalam dirinya ada Allah. Ya kan? Kan ada keilahian dalam dirinya. Terus dia memanggil lagi. Nah, yang dipanggil itu siapa? Sementara dia ada dalam keilahiannya. Karena Yesus itu hidup, kan karena roh Allah. Terus kenapa dia masih memanggil? Kenapa bisik-bisik saja di hatinya? Udah? Visi-visi. Gak apa-apa, udah? Maksudnya cukup dalam hati dia, tidak Iya, usah disampaikan. Udah belum? Pertanyaannya, udah nangkep soalnya, udah? Udah pertanyaannya? Masih satu lagi. Mana yang Tanya lebih dulu, kuasa? Satu-satu, biar saya Iya. jelasin. Udah selesai Oh, belum iya, iya, pertanyaanmu? oke, Oke. Iya, iya, silakan. Tadi saya sudah jawab. Ya, silakan. Tadi saya sudah jawab. Dalam keilahiannya ada kemanusiaannya. Kemanusiaannya sebagai imam. Dia sebagai imam, dia bermazmur sesuai dengan Mazmur 22. Itu udah kejawab. Dalam kemanusiaannya. Kan katamu nggak boleh bisik-bisik. Dalam keilahiannya dia berseru kepada Sang Bapa. Dalam kemanusiaan dan keilahiannya dia berseru kepada Sang Bapa. Karena dia tetap Ilahi satu. itu apa? Allah. Ini nih. Nah, begini. Adalah Allah. Saya kan memanggil Agatha. Berarti kan arti yang saya panggil. Lah kamu kan beda kok. Saya berbicara kepada Agatha, tolong jawab pertanyaan saya. Ya kamu Saat beda ini, kodrat. anggaplah Kamu beda sama saya. Beda, tapi Iya, satu tapi kan hakikat jelas kalian ada yang- ini, Pak Ayu dengan Agatha satu hakikat sama-sama manusia. Berarti manusia memanggil manusia tapi Yesus gitu. itu beda. Iya betul. Tetapi ketika Yesus memanggil Allah, Yesus itu ada Allah dalam dirinya, yaitu roh Allah yang menghidupkan Yesus. Nah, kenapa saat itu Apa? dia memanggil Allah? Salah. Ada roh dalam hidupnya Yesus, roh keilahian, itu salah. Oh, ini udah salah kok diterusin. Salah itu. Roh dalam kemanusiaan Yesus itu tetap roh manusia. Yang keilahian di dalam Yesus itu adalah firman. Jangan disalahin. Nggak bisa lu ganti teologi gua. Enak aja lu. Ya, enggak. Maaf kalau salah ya. Berarti dalam jasad Yesus itu ada dua jenis roh. Roh kemanusiaan dan roh ilahi. Ya ada roh ilahi. Yang punya roh Tadi- Allah itu tadi Anda Bapa. bilang- Yang punya roh Allah itu Tadi Agatha pemilik bilang adalah ada. Bapa. Dengar dulu. Nah, Yang punya roh Allah itu Bapa. Makanya Yesus bilang, Roh Kudus keluar dan datang dari Bapa. Berarti Roh Kudus itu yang punya itu Bapa. Yang di dalam kemanusiaan Yesus itu firman. Itu jangan ada dibalik-balik. dalam yang ada dalam jasad Yesus itu apa? Bisa dibilang? Firman. Nah, apakah dia itu maha kuasa? Maha kuasa. Nah, kalau itu maha kuasa, kenapa masih memanggil kepada Allah? Berkomunikasi lah, keilahiannya berkomunikasi dengan Sang Bapa. Artinya ada dua sosok kan? Dari tadi saya sudah bilang Bapa dengan anak berbeda. Firman dengan Sang Bapa itu berbeda. Kayak tubuhmu sama suaramu beda, tapi satu. Ini balik lagi. Nah, Balik lagi. Nah, Muter lagi. Oke. Saya sekarang ini berkomunikasi dengan Agatha. Berarti kan ada dua sosok. Kamu Tadi kan sudah dikasih contoh, Pak. Ya. Anggaplah saya Yesus. Agatha, tolong saya. Ya kan? Berarti kan ada yang saya Berarti panggil. saya Allahmu. Maksudnya ini Allahmu. kalau logika Kalau logika bahasa bukan Indonesia. masalah logika. Analogimu nggak nyambung. Analogi Tadi kan tidak seperti itu. Analoginya mau saya kasih tahu adalah ini saya adalah Allah Tritunggal. Suara saya yang di handphone kau. Kau ngobrol sama itu handphonemu, itu analoginya. Saya tetap saya. Kamu ngobrol sama itu handphonemu itu. Karena saya Iya. ada di situ. Tengok handphonemu tuh.
Itu adalah Yesus. Ketika- Handphone itu adalah Yesus tuh. Itu adalah suara saya dan juga handphone itu. Nah, handphonemu itu ngomong sama saya. Itu analoginya. Tadi kan Bapak sudah dikasih contoh. Coba Bapak berdiri di cermin ya. Tubuh Bapak bertanya, sudah ganteng. Dia bertanya kepada siapa? Sama pikiran Bapak, sudah gantengkah saya? Nah, itu kan Bapak Bukan. gitu. Bukan. Karena firman itu mengambil kodrat manusia. Suara saya itu menambahkan kodrat ini, HP ini. Jadi HP ini seumpama inkarnasi Yesus, saya adalah Tritunggal. Makanya kamu ngomong sama HP-mu pun tetap itu sama Agatha. Tunggu. Kayaknya belum masuk di akal saya nih. Nah, Mungkin kamu ngomong sama IQ saya di terlalu HP-mu rendah. kan? Kamu ngomong sama saya di HP-mu kan? Coba Ya. kamu tanya saya. Coba kamu tanya saya. Oke, analoginya itu begini. Bukan, kamu Ketika tanya. Ini Agatha. Coba tanya sama HP-mu itu. Oke, Agatha, yang saya Ya. tanya tadi. Nah, ini saya yang berbicara. Ini adalah suara saya. Inilah firman yang Ya. satu di dalam Yesus itu. Itulah yang keluar dari HP-mu itu. Itu. Yesusnya di mana? Yesusnya itu Yesusnya mana? adalah dalam rupa ke HP tadi itu, menambahkan itu. Kamu tetap ngomong sama Agatha kan? Coba. Tapi Yesus kan kelihatan. Lah itu HP-mu bisa Tampak. kelihatan. Jasa. HP-mu aja bisa kau pecahin. Coba lemparin HP-mu. Tetapi Agatha itu nggak akan mati dari HP-mu itu. Coba hancurinlah HP-mu. Lemparkanlah. Saya tetap Tapi ada. HP Keilahian HP saya- Yesus itu ibarat suara saya yang keluar dari HP-mu itu. Mau ditusuk pun Yesus itu, mau disalibkan pun Yesus itu, sama seperti HP-mu itu yang berbicara dengan saya, Agatha. Itu HP-mu itu mau dilempar pun saya nggak akan mati. Keilahian saya atau keagataan saya itu nggak akan rusak dari HP-mu itu. Yang rusak apa? HP-mu. Sekarang saya tanya. Tadi analoginya Mbak Agatha dengan HP tadi, Yesus itu yang mana? Yesus itu adalah Agatha yang di HP-mu itu. Agatha yang di HP saya. Iya, kamu ngomong sama saya kan, sama Agatha kan? Ya, Ya udah, berarti itu tetap Agatha yang ngomong sama kamu. Kamu tetap ngomong sama saya loh. Kamu tetap ngomong sama saya, juga sama HP-mu. HP-mu kok banting, saya tetap ada. Yesus disalib, keilahian Yesus tetap ada. Selesai. yang muncul di HP saya itu suaranya Agatha, tidak kelihatan. Loh itu Yesus Agatha, kelihatan. coba kamu tanya, saya Agatha atau enggak? Pasti saya nggak mungkin menjawabnya saya suara, nggak mungkin. Coba tanya saya, tanya nama saya. Ya, kamu kan Agatha. Loh, Ya, berarti betul, kamu sudah Agatha. mengakui itu kamu sudah Tapi- bicara dengan Agatha. Kamu itu Tapi bicara sama semua Agatha, bukan dengan suara saya. Itu kamu sudah bicara dengan Agatha, berikut seluruh Agatha. Oh. Ya. Tapi semua itu ada dalam kuasa Agatha, tidak oleh pihak lain. Ya memang kita nggak bicara pihak lain, makanya ini yang disebut Nah. satu. Ya iya, Agatha itu tetap satu. HP-mu itu tetap satu. HP-mu itu ada Betul. Agatha, ada HP, Agatha yang asli tetap ada satu. Betul sekali. Saya sudah mengerti. Dalam komunikasi ini kan kita ada dua pihak. Satu yang nampak dan satu yang tidak nampak. Yesus itu nampak, HP-mu suara dengan itu kepala tidak dingin dulu nampak. Dengar, HP-mu dengan kamu ngomong dengan Agatha itu satu, tetap satu saya. Kamu bicara dengan saya toh. Kamu itu bicara dengan satu, HP dan Agatha. Ya. Nah, Itu. HP saya itu apa statusnya? Berarti alat saya berapa? Satu. HP Tadi kamu tadi udah jawab. HP saya itu status apa? HP kamu satu kan? Iya, statusnya apa? Ya mana saya tahu, entah ngutang entah lunas. Nah, ini kan kita bicara Yesus dengan Allah. HP-mu apa? Ya status HP-mu ya Hah? HP lah. Iya betul, tapi ini kan kita bicara status tadi masalah Yesus dengan Allah. HP-mu itu Berarti adalah Agatha- Agatha dan HP. Berarti Agatha mempersonifikasi Yesus ini adalah HP. Yesus Tidak ini begitu ya? adalah HP. Nah, itu tadi. Nah, ini kan media. Yesus itu media. Yesus tadi adalah HP-mu dan Agatha. Ulangi. Yesus tadi Coba adalah ulangi. HP-mu dan Agatha. HP dan Agatha. Oke, yes. Berarti Oke, kamu yes. bicara dengan siapa? Sekarang saya tanya, kamu bicara dengan siapa Agatha. berarti? Ya udah, Agatha. Agatha dan HP. Ketika- Jangan Oke, dikurangi oke. dong.
Ket- Nah, berarti Ketika- Yesus itu adalah Allah dan manusia. Selesai kan? Ini Allah. Itu adalah Allah dan HP kan? Agatha dan ini Agatha adalah Allah. HP-mu itu adalah Agatha dan HP. Berarti kamu bicara dengan satu Agatha. Ada dalam rupa HP, ada dalam hakikat saya yang sebenarnya. Selesai. Belum masuk. Yaitu dari tadi. Belum. Minum air putih dulu, Pak. Minum air putih dulu lah. Nah, begini. Ya, Sekarang saya minum dulu tanya, kamu berbicara Ya, minum dengan dulu. satu orang nggak? Dengan Agatha kan? Kamu tetap Ya. berbicara dengan Agatha dan HP kan? Ya. Berarti Agatha ada berapa? Saya berbicara dengan Berarti Agatha Agatha ada berapa? melalui Saya HP. tanya, berarti Agatha ada berapa? 1. Ya udah, satu. Jadi ketika kamu mengatakan Allah kami dua, ya itu kamu aja udah mengakui Agatha itu satu. Selesai. Dalam kodrat saya, di HP-mu juga kodrat saya dan kodrat HP. Itu yang dinamakan Oke, saya terima. Sekarang saya kembalikan. Agatha tadi berbicara kepada saya melalui media, namanya HP. Sekarang Tuhan berbicara kepada manusia melalui siapa? Allah berbicara kepada manusia dalam rupa manusia. Selesai. Yaitu Yesus. Yesus kan dalam Berarti- rupa manusia. Dia tetap Allah. Dia Berarti- tetap manusia. Yesus itu kita analogikan sebagai handphone. Ya, Bisa? bisa. Artinya Yesus tidak punya kuasa. Loh, Karena ini handphone. kalau saya tidak punya kuasa, gini bro, kalau saya tidak punya kuasa, kamu nggak mungkin bisa ngobrol sama saya, ya toh? Betul, ada media ya, namanya handphone. Tuhan berbicara kepada kepada manusia melalui medianya tadi kan. Yesus itu HP. Dianalogikan. Gini, Betul. gini. Tadi, tadi kan Agatha sudah oke. Ini makanya Atau diubah? kamu dikasih analogi, terjebak analogi menjadi definisi, makanya kau cacat. Saya memberi analogi supaya kamu mengerti hakikatnya Yesus, bukan bicara tentang kuasa. Loh, kamu terjebak sama analogi saya, padahal itu adalah Ya. pendekatan untuk kamu mencapai definisi. Analogi jangan kamu samakan dengan kenyataan. Ini fatalnya kamu. Makanya kamu lari ke Maha Kuasa. Nah itu, udah paham belum? Membedakan analogi dengan definisi. Sudah paham belum? Belum. Jangan terjebak sama analogi. Saya ngasih tahu analogi dalam konteks supaya kamu mengetahui hakikatnya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ini, lo kamu kan mau campur-campur. Terus sekarang HP-nya berak. Nah, itu kan? Iya, karena apa? Kamu terjebak sama analogi. Kalau saya nggak terjebak. Nggak paham? Nanti kamu tanya, HP saya tapi nggak bisa berak karena kamu masuk ke dalam definisi. Oke. Jadi makanya saya bilang, Artinya, orang Kristen cuma yang ilmu tinggi yang bisa mengerti ini. Harus mengerti ilmu hakikat. Kalau kamu belum mengerti dan belum paham makna hakikat, ya kamu nggak akan mengerti. Jadi maksud dari Oke. Eli ini saya jelasin. Ya, ini saya jelasin. Jadi maksud dari Eli lama sabachthani, Yesus yang di dalam Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat, dia sedang bermazmur menggenapi nubuatan di dalam tulisannya Daud. Mazmur 22. Jadi Yesus di kayu salib itu ngapain kak? Lagi ngobrol sama Allah? Lagi bermazmur dalam kodratnya sebagai manusia dan ilahi, tanpa mengurangi kesetaraannya dengan Allah. Selesai. Mungkin pertanyaannya, bermazmur itu apa? Coba dijelaskan dulu kayaknya. Jangan dia arti mazmur aja dia nggak ngerti. Itulah. Dia arti mazmur aja dia nggak ngerti. artinya Yesus dengan Allah itu punya kuasa yang sama. Satu, bukan kuasa yang sama, kuasa yang satu. Satu. Iya dong, karena Yesus dalam keilahiannya satu di dalam Bapa. Tapi namanya saya sudah beda. Yesus dengan Allah. Duh, coba kamu tanya HP-mu, masih Agatha nggak namanya?
Yang punya nama itu kemanusiaannya, makanya namanya adalah HP. Kalau keilahian itu Agatha, itu kan Allah, hakikat. Bicara tentang hakikat. Allah kami itu tidak punya nama. Allah itu bukan nama. Yang namanya Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Matius 1 ayat 21. Dalil. Itu dalil. Berarti kalau yang Yesus dalam kemanusiaannya itu Ada tidak punya namanya. kuasa ya? Ada namanya. Dia tidak punya kuasa kan? Kalau tidak punya kuasa, kenapa dia bisa mengubah air jadi anggur? Tapi apakah Bentar. Kalau Yesus tidak punya kuasa, kenapa dia bangkit pada hari yang ketiga? Kalau Yesus tidak punya kuasa dalam kemanusiaannya, kenapa dia bisa membangkitkan Lazarus? Oke. Kalau Yesus tidak punya kuasa, kenapa dia bisa membuat biji mata kepada orang buta? Oke, mantap. Kalau dia tidak Mantap. punya kuasa, kenapa dia bisa menyembuhkan orang yang pendarahan? Host dia bilang mantap katanya, dia bilang mantap host. Dia bilang mantap. Itu dong. Sekarang tadi kan berarti Yesus dengan Allah punya kuasa yang sama. Ya, karena itu satu. Kuasa Pertanyaan yang saya, bagaimana dengan Yohanes 5:30? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Yesus tidak punya kuasa. Selesai dulu. Baca sampai selesai satu ayat itu. Bentar, Coba. biarin. Selesaikan satu ayat. Tunggu, saya buka HP saya dulu. Nah, ini udah 2 juta kali nih yang nanya ini sama semua. 5:30 ya, 5:30 ya. 5:30, oke. Saya baca pelan-pelan ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yesus mendengar. Sebentar Pak. Dan Dia nggak punya kuasa, tapi menghakimi. Loh, selesaikan dulu. silakan. Dan penghakimanku adil. Oke? Yesus adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Yesus tidak menuruti kehendaknya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus. Bisa dibaca? Dipahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Pakai logika akal sehat? Silahkan Apa yang jawab. Apa Nah, yang itu tadi Yesus punya kuasa di sini. Yesus tidak punya kuasa. Loh, itu menghakimi apa itu? Loh, Yesus menghakimi. bisakah seseorang menghakimi tanpa kuasa? Bisa nggak? Ya, baca Iya, kalimat itu. di bawahnya. Bisa nggak seseorang menghakimi tanpa kuasa? Tidak. Nggak ada. Ya sudah. Kuasa. Tapi ingat. Kalimat di bawahnya. Tolong dengarkan kalimat di bawahnya. Aku tidak menuruti kehendakku. Yesus tidak menuruti kehendaknya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus jelas-jelas mengikuti kehendak yang mengutusnya Dia. Harusnya kamu Siapa yang mengutus tanya. Dia? Allah. Harusnya kamu tanya, kenapa dia tidak menuruti kehendaknya sendiri? Itu dong harusnya pertanyaan cerdasnya, itu yang saya tunggu. Coba dong, tanya dong. Bagaimana? Kenapa Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, Kak? Coba tanya. Coba ulang. Kan dia menghakimi bukan dari kehendaknya Iya. sendiri kan? Iya, betul. Lah harusnya yang kamu tanya itu. Kenapa, Kak, tidak dari kehendaknya sendiri? Tanya dong. Karena dia tidak punya kemampuan kan? Dari kalimat dalam ayat ini kan sudah sangat jelas. Jangan, kamu belum ngerti kok. Ada apa? Kalau dia menghakimi, tapi kenapa penghakimannya nggak dari dirinya ya? Harusnya kamu cerdas dong. Itu saya tunggu. Semua orang Islam nggak ada yang mau nanya itu. Iya, tanya Pak. Iya. Ya. Oke, lanjut. Baca Yohanes 5 ayat 22. Ya, apa? Coba bacakan di sini. Ya itu Yohanes 5. Itu tadi Yohanes 5 kan? Tapi yang tiga-tiganya kamu ambil kan? Ini cuma satu aja. Satu ayat Buka saja. yang kedua-duanya. Coba buka. Waduh, agak lama ini. 5 ayat 22-nya. Waduh, coba bacakan dulu aja situ. Biar kau pintar, ayolah. Yang kedua ini jangan buka kitab dulu. Dapat lah. Yohanes 5 masih sama itu. Di Yohanes 5 itu. Iya, di ayat atasnya Pak. Di ayat atasnya Pak. Iya. Tunggu. Iya. Nah, Masih selaras itu, tenang aja. Iya, sabar. Tungguin Berapa aja tadi? besok pagi. Yohanes 5. 5:22. Hah? Yohanes 5? Ayat 22. 22? Ya. Oke. Kita baca sama-sama. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Lanjut.
melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Betul sekali. Jadi Mari kita baca kenapa, ayat ini dengan baik. Kak? Jadi kenapa Kak Yesus tidak menghakimi Ayo. dari dirinya, tapi dari Ayo Bapa? kita baca baik-baik ayat ini. Boleh kita baca baik-baik ayat ini? Silakan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya dia hanya memberikan kuasa. Nah, kekuasaan itu Kenapa Yesus tidak dari dirinya menghakimi, tetapi dari Karena kuasa Bapa. Bapaknya juga? Ini saling konfirmasi, ini loh kesatuan loh. Saya mau menjelaskan lagi kesatuannya. Dengerin, Bapak nggak menghakimi, tapi dikasih ke anak. betul. Anak Iya. menghakimi, tapi bukan dari dirinya. Ini yang namanya satu kesatuan hakikat tadi. Gitu. Artinya, Kuasa. Karena yang maha kuasa itu ada. satu kuasa. Saya tidak salut ya. Artinya adalah anak sudah dikasih kuasa. Kuasa anak pun bukan dari dirinya, tetapi dari bapaknya. Ini nempel satu. Betul, setuju, setuju, 100%. Kasih. Ya. Thank you Pak. Akhirnya kan sudah paham. Jadi Bapak berak, tapi rohmu tidak berak, melainkan pantatmu yang berak. Tetapi pantatmu nggak berak kalau nggak ada roh kau.